mudah-mudahan moms juga dalam kondisi bersemangat seperti kita di sini. Dan mudah-mudahan moms dan keluarga juga dalam kondisi sehat. Sehat ya. Dan seperti biasa, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai aja. Bukan gibah loh, tapi di sini ngobrol-ngobrolnya menambah pengetahuan moms-moms semuanya. Karena kita akan membahas tentang isu-isu kesehatan. Seperti episode-episode sebelumnya juga, mungkin tentang edukasi kebersihan, tumbuh kembang anak. Banyak banget lah pokoknya yang bisa moms dapatkan dari obrolan ini. Dan gak lupa juga loh, saya akan selalu mengingatkan untuk moms semuanya follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid. Terus udah gitu subscribe YouTube channelnya Lifeboy juga, namanya sama, Lifeboy ID. Nyalain notifikasinya supaya nanti kalau ada episode baru dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy, wow, moms bisa langsung nonton. Dan kalau misalnya moms selalu menyaksikan episode-episode dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy, karena hari ini sudah episode ke-13, ini ada sedikit yang berbeda nih dari expert yang bakal ngobrol. Karena biasanya kan dokter ya, tapi kali ini kita akan menghadirkan seorang psikolog anak. Dan pastinya juga akan tetap ada moms inspiratifnya dong. Kalau aku moms inspiratif gak ya? Kayaknya kurang ya, mendingan yang lain aja yang jadi moms inspiratif ya. Oke, kita langsung kenalan aja sama psikolog anak yang akan menemani dan akan ngobrol-ngobrol bersama aku di sini. Ada Mbak Grace Eugenia MAMC. Halo Mbak Grace. Halo Kak Gina. Apa kabar? Kabar baik. Mbak Grace ini emang psikolog anak. Betul. Kok tertarik Mbak sama dunia anak-anak ya? Mungkin kalau kenapa tertariknya lebih ke bakat dan juga pengaruh lingkungan sih gitu. Oh. Iya, dari kecil tuh emang suka. Mungkin kalau dulu kepo ya, Iya. ngurusin adik-adik, ngurusin Iya. keponakan-keponakan gitu. Terus mungkin dari bakatnya, habis itu dari nurture-nya mungkin gara-gara aku tuh juga tipe yang pas gede tuh digedein sama sekampung gitu. Jadi sama tanteku, kakekku gitu ya. Luar biasa, keroyokan ya. Iya, betul. Jadinya kayaknya gara-gara pengalaman itu seru juga ya gitu. Dan kayaknya pengen nih berkontribusi di bidang ini juga, tapi mungkin lebih profesional gitu jadi psikolog anaknya. Oh baik, kayak aku harus banyak ngobrol-ngobrol sih sama Mbak Grace ya. Secara aku anak tunggal, jarang berkontak sama anak-anak, lalu punya 2 bocah yang terkadang sulit untuk diatur. Tiba-tiba curhat colongan ya kan. Dan juga ada moms inspiratif kita, ada Riana Dea. Halo, apa kabar? Baik, Dea? alhamdulillah. Moms Dea ya. Moms Dea. Anak sekarang sudah 3. 3, 1 cewek 2 cowok ya. Betul. Baru lahir ya kemarin Baru ya. lahiran. Ih, Masya Allah. Sebulan ya. Oh baru sebulan. Belum sih. Beberapa hari lagi sebulan. Beberapa hari lagi sebulan. Ya Allah, masih hitungan hari Masih ya hitungan anaknya hari, ya. Masya Itu Allah. lagi lucu-lucunya untuk bangun tengah malam. Betul, balik lagi ya. Iya benar. Oke baik. Nah kita ngobrolin mungkin ini sekarang tentang edukasi ya. Edukasi berkaitan sama teman sebaya gitu. Nah ini kalau kita boleh ngobrolin, mungkin kayak kalau orang tua zaman dulu kali ya. Mungkin aku zaman dulu tuh kayak yang diperiksa tuh selalu macam-macam IQ doang, kecerdasan intelektual gitu ya Mbak ya. Terus sekarang tuh berkembanglah ada kecerdasan emosional lah, apalah gitu. Emang sekarang penting banget ya Mbak untuk kayak orang tua tuh notice tentang kecerdasan emosional gitu pada anak-anak. Iya, menurutku itu penting banget. Jadi Iya. sebenarnya bukannya kecerdasan emosional ini baru ada gitu ya. Sebenarnya Iya. kan kita semua juga terlahir udah tahu emosi, udah Iya. bisa merasakan. Cuma memang dengan berkembangnya waktu gitu ya, penelitian, orang juga belajarnya semakin dalam. Tapi menurutku penting banget sih Kak Gina, karena kita tahu bahwa misalnya kalau kita mau ngomongin tentang kesuksesan atau kita mau ngomongin tentang apapun yang kita lakukan, itu ternyata kan bukan cuma apakah kita bisa atau enggak, tapi Iya. banyak banget faktor lain yang mempengaruhi gitu kan, termasuk mood kita atau emosi kita Iya. gitu kan. Apakah kita termotivasi untuk melakukannya? Ada juga kalau kita lagi bad day nih biasanya, pasti biasanya yang lebih cepat ngerjain sesuatu atau yang pengen ngerjain sesuatu jadi nggak pengen sama sekali. Jadi menurutku penting banget sih Kak Gina. Oh, apakah itu yang suka orang-orang ngomongin, nih anak nih sebenarnya pinter tapi males gitu. Nah itu berkaitan sama kecerdasan emosional nggak tuh? Nah bisa jadi, atau mungkin kalau dari aku sendiri kadang-kadang menurutku males tuh masih terlalu general gitu ya. Waduh. Apakah misalnya dia males gara-gara dia bosen karena kegampangan, jadi nggak termotivasi misalnya. Wow, cerdas anaknya iya, ya. iya. Ya kan bisa juga Iya. gitu. Atau mungkin dia males gara-gara anaknya udah ngantuk disuruh belajar. Mungkin kalau kita geser jam tidurnya atau jam belajarnya, mungkin dia lebih termotivasi, moodnya Oke. masih bagus. Atau Iya. anaknya
nggak lapar gitu kan, beda juga ya anak lapar sama anak enggak. Iya. Moodnya juga mempengaruhi performanya juga gitu kan. Jadi ya menurutku bisa itu ya. Tapi kita sebagai orang tua kan ya kadang-kadang pakai kata-katanya ya yang kurang lebih general-general gitu ya Kak. Itu kayak menohok ke aku ya arahnya ya. Ups, aku salah mengajukan pertanyaan. Oke, aku ganti saja kalau gitu pertanyaannya. Berarti ini kan berkaitan sama edukasi juga kan ya. Nah, kalau di dalam satu keluarga gitu ya Mbak, yang berperan untuk memberikan edukasi buat anak tuh siapa sih? Karena kan bisa kita bilang kan lingkungan pertama anak itu kan keluarga, ada ibunya, ada bapaknya, terkadang ada neneknya, kakeknya gitu. Sebenarnya siapa yang harus kayak pegang andil untuk edukasi anak ini? Nah, sebenarnya menurutku zaman sekarang juga cukup menarik karena kan jenis keluarga beda-beda. Iya. Ada misalnya yang mungkin karena satu atau lain hal harus tinggal dengan kakek neneknya saja gitu Iya. kan. Tapi menurutku harus biasanya significant adults atau orang tua yang memang mengambil alih penuh atau yang paling berkontribusi dalam tumbuh kembang anak gitu. Tapi bukan berarti misalnya ada juga yang nanya, oh kalau saya orang tua bekerja, anak saya biasanya misalnya sama pengasuh. Ya menurut Iya. saya tetap harus orang tuanya sih gitu kan, karena orang tuanya adalah walinya gitu. Tapi ya yang lain-lainnya jadinya harus dipastikan supaya konsisten dan sepaham nih dalam pola pengasuhannya. Oh, oke. Berarti yang aku tangkap adalah siapapun bisa berperan untuk pengasuhan dan edukasi si anak ini. Yang penting konsisten. Jangan misal ibunya A, bapaknya B, Betul. neneknya C, Sering terjadi kayak ya. gitu. Sering terjadi gitu. Jadi banyak variasi hidup gitu. Jadi anaknya nanti kalau misalnya melakukan sesuatu nggak dapat dari ibunya, Betul. ke papa, nggak dapat dari Setuju. papa, ke nenek, gitu ya. Itu maksudnya yang diseragamkan ya. Betul. Supaya satu suara gitu. Nah, kalau Dea anak 3 nih. Ya. Cowok umur? Yang kedua itu cowok 4 tahun, Iya, yang terakhir baru lahir. baru beberapa hari. Yang cewek? Cewek 5 tahun. Wow, luar biasa rame ya setiap hari ya. Rame ya, apalagi yang baru lahir ini Iya. bikin kakaknya jadi mungkin ngerasa kayak posisinya diambil kali ya gitu. Padahal sebenarnya umurnya udah 4 tahun kan. Iya. Aku pikir tadinya dia ngerasa cukup usianya, ternyata enggak. Dia malah menjadi lebih kekanak-kanakan dari adiknya. Mau jadi bayi juga. Bayinya mau nyusu, dia mau nyusu juga. iya. Pokoknya jadi lebih, aku punya bayi 2 jadinya gitu. Oh gitu. Waktu mungkin dia merasa kayak tadinya aku sudah anak terakhir, Iya betul. ya kan? Sebenarnya dia excited banget, dia Iya. sayang, tapi mungkin di lubuk hatinya dia tidak bisa menerima gitu. Jadi sebenarnya dia tuh sayang adik, tapi beberapa hal dia nggak sadar gitu, kayak jangan ambil ini mami aku gitu. Ada momen-momen kayak gitunya. ya. Kalau kakaknya yang pertama? Kakaknya kayaknya emang sayang banget sama adiknya, mungkin Ngemong. cewek kali Oh, ya. iya, Jadi iya. kayak emang menunjukkan rasa sayang ke adiknya, bener-bener kayak sayang banget. Ke Adek. dua-duanya atau Ke ke? bayi ya. Ke Kalau yang bayi. keduanya kayaknya karena ada adik jadi sering berantem juga Oh, gitu. masih ada ya Masih. berantem-berantem. Memang kalau punya anak lebih dari satu ya, kan Pasti aku ya. anak tunggal ya. Jadi aku tidak merasakan ada peperangan atau apapun setelah punya anak 2 Baru aja. ngerasain ya. Ngerasain ya Allah, rumah ini hanya sepi ketika mereka tidur dan sekolah gitu ya kan. Dan kalau di keluarganya Riana Dea yang berperan untuk kayak kayak mengajarkan sehari-hari itu siapa? Kayaknya lebih ke aku kali ya, Oh iya, ibunya gitu. suami? Karena suami lebih banyak di luar karena kerja kan. Oke. Dan emang jam kerjanya tidak bisa dipastikan, bukan kayak orang kantoran yang Iya. 9 to 5 gitu. Jadi bener-bener kadang tengah malam, kadang subuh, kadang di luar kota. Jadi Iya. emang banyak waktunya di aku. Iya. Terus ya paling mbak sih, kalau misalnya beberapa hari aku misalnya, dulu kan aku masih syuting kan, Iya. jadi kayak ada mbak juga, cuma emang aku nggak lepas kontrol gitu. Jadi kadang-kadang aku tetap kasih tahu, kalau bahkan aku bilang sama mbak aku kayak, mbak kalau dia salah itu ditegor nggak apa-apa, Oke. dimarahin nggak apa-apa, tapi bener gitu, maksudnya Oh, iya iya, gitu, iya. jangan yang dia nggak salah terus dimarah-marahin Iya. gitu, enggak. Jadi mbakku sih menurut aku dia agak berani buat marahin anakku kalau Iya. misalnya dia salah nggak mau nurut atau apa tuh. Jadi mungkin kayak misalnya neneknya tiba-tiba lagi di rumah, mungkin agak kaget nih ngelihat Oh, kok biasanya- mbaknya agak galak ya gitu. biasanya mbak-mbak udah lama tuh kalau gitu. Ya lumayan lah 2 tahun. Oh, iya. Iya kan, jadi kayak Relate. Iya kan. Iya, Jadi betul. kayak neneknya pas datang, kok ini banget gitu. Iya, Karena iya. sebenarnya aku udah bilang sama mbaknya kayak, ya daripada anaknya lepas kontrol, kayak ya udah dia mau salah nggak apa-apa deh, mau Iya. apa nggak apa-apa, semua malah jadi
nggak baik ke depannya gitu. Iya. Jadi kayak aku bilang aja sama mbakku, Mbak kalau misalnya dia salah nggak mau nurut atau apa, dikasih tahu aja, dimarahin nggak apa-apa, tapi kadang-kadang anaknya tetap ngadu ke aku, misalnya kayak pas aku pulang atau apa, Dimarahin mbak iya gitu ya. mbaknya galak, aku dimarahin gini. Tapi kan karena udah mulai gede, jadi udah mulai bisa komunikasi, jadi Iya. kita juga jadi tenang ya, bukan anak yang diem tuh kayak misalnya diapain anaknya diem nggak ngomong gitu. Alhamdulillah anaknya juga bisa komunikasi, bahkan tuh kayak di depan aku aja suka caper-caper gitu kan. Jadi kayak sekarang nih udah mulai ada bayi gitu, kalau misalnya mbaknya marahin tuh dia kayak, Mbak nggak sayang aku, Mbak galak gitu. Itu bisa di depan aku ngomongnya gitu. Jadi aku kayak ya bersyukur juga sih anaknya bisa komunikasiin itu gitu. Jadi Iya. aku nggak khawatir juga gitu. Ya ditambah lagi kan dia juga lebih ke Banyak di sendiri rumah, kan iya, perannya iya, karena betul. suami juga kerja segala macem gitu kan. Tapi berarti yang penting tadi ya Mbak seia sekata ya Nah, sama-sama. itu yang sulit ya. Iya ya. Karena bapaknya jarang di rumah, jadi kadang-kadang anaknya tuh ngerasa kayak nggak mau sama bapaknya. Oh. Bukan nggak mau sih, jadi kayak misalnya bapaknya ngajakin pergi atau apa tuh anaknya suka kayak nggak mau, maunya sama mami aja. Atau jangan-jangan kayak ini siapa om siapa ya? Aku kayak lupa ya ini papa aku ya. Jadi tuh biar kayak anaknya mau sama dia Iya. akan mengiming-imingi anaknya gitu, kayak ayo ikut Dedi gitu. Nggak mau, kamu di rumah aja. Ayo nanti kita beli mainan. Sementara kayak beli mainan terus, Aku rumah sudah udah membangunnya, jangan beli-beli terus gitu. Kan kadang kayak gitu. Jadi kayak ya kadang-kadang bapaknya justru cari cara, itu dia sih. Jadi kita suka berantemnya malah ke suami Masalah istrinya seperti itu. ini gitu. Karena ya bapaknya kayak cari cara supaya anaknya nih biar mau sama dia, biar bisa apa sih, bisa kayak dipeluk aja tuh kadang-kadang anaknya susah nggak ya, mau karena gitu. jarang mungkin ya. Nah kalau kayak gitu tuh gimana Mbak? Hmm, Jadi kan bisa jadi kayak Sulit tiba-tiba ya. aturan yang harusnya seia sekata jadi bertolak belakang nih gitu. hmm. Iya, nah jadinya sebenarnya kalau menurutku itu kan artinya ada tujuan lain juga kan Iya. yang ingin diambil gitu. Nah, mungkin dengan sekarang misalnya aku nggak tahu nih udah diterapin atau enggak nih di rumahnya Mams Dea, tapi misalnya kayak walaupun terpisah jauh gitu ya, tapi kan sekarang misalnya kayak ada bantuan teknologi yang kayak betul. gitu-gitu kan. Nah mungkin itu juga bisa jadi supaya lebih tadi mungkin ya rutin kan, kayak nggak kenal makanya anak-anak agak-agak Iya, kagok tak gitu kenal maka tak awalnya. sayang ya. Betul gitu. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu yang bisa disiasati untuk anaknya bisa akhirnya nggak melulu harus pakai tadi yang iming-imingin itu. Tapi ya kembali juga namanya anak-anak, kita harus kadang-kadang kasih waktu juga gitu. Jadinya ya menurutku ya memang akhirnya harus mencoba berbagai hal, lalu coba tarik ulur dan lihat mana yang efektif sih ke anak depannya. Nah itu tadi kalau untuk urusan perkeluargaan. Kalau misal urusan pertemanan nih, Nah, udah punya teman-teman sebaya dong pasti ya Baru anak-anak masuk ya. sekolah. Kakaknya baru naik TKB, Iya. yang kedua baru masuk nih TKA. Baru mau masuk sekolah TK. Baru masuk TKA. Baru masuk TKA. Berarti ibu ada kekhawatiran gak nih kayak aduh anak aku nanti temennya kayak gimana Pasti ya? ya, Gitu. kayak apalagi anakku yang kedua ini kan bisa dibilang anak pandemi. Iya. Terus kayak jago kandang ya. Kalau misalnya di rumah tuh kayak anak basket, jago basket, berani banget gitu. Giliran kayak aku masukin klub basket gitu kayak langsung ciut Langsung gitu. gitu. Oh iya. Iya, terus karena aku tahun ini udah aku planning masuk TKA, jadi aku sempat kemarin masukin ke bukan playgroup ya, jadi kayak sekolah yang Montessori gitu Iya, loh, oke. ya kan. Aku pikir kayak biar perkenalan aja nih, biar dia tuh tahu nanti tuh sekolah ada teman, Iya. ada guru, karena dia nggak bisa tuh kayak dia yang di rumah yang cuma jago kandang sampai Taunya ketemu cuman orang, kakaknya doang gitu ya karena sama kan adek. nggak bergaul kan Iya. gitu. Ternyata pas baru masuk itu bener aja dia nggak berani bergaul, kayak Responnya? iya, sampai mau masuk sekolah tuh kayak sempet sakit perut gitu, drama deh. Drama kalau misalnya mbak aku nganter tuh kayak udah mau masuk gang, Iya. itu dia bisa tuh bilang kayak aku sakit perut mbak, aku nggak mau sekolah gitu. Terus kayak nggak mau dibangunin sekolah, kayak aku masih ngantuk gitu-gitu. Terus kalau misalnya di sekolah tuh mbaknya harus nemenin kayak gitu. Oh. Cuma setelah melewati masa beberapa bulan akhirnya dia mulai berani, mulai ada temennya, mulai nyaman sama gurunya, udah mulai nggak ditemenin lagi. Selesai masuk TKA, justru aku kaget banget ternyata dia sesiap itu. Jadi pas ketika masuk TK ini, dia sangat pede, sangat happy, mungkin karena ada kakaknya Iya. juga ya di satu sekolah yang sama gitu.
ya happy banget, sementara kakaknya tuh yang kayak pengen ngerangkul dia, pengen ngasih tahu semua temennya kalau ini ada adik gue gitu kan. Sementara dia tuh kayak yang apa sih, malu gitu, malu. Oh ya, lucu Udah gitu kayak amat. banyak tuh anak-anak TKA-nya yang nangis gitu kan, malu apa. Sementara dia tuh kayak mungkin udah ngelewatin masa itu, jadi kayak cuma diliatin doang sama dia kayak oh nangis nih. Kayak Wih, kayak enggak udah silly sesombong itu banget sekarang. sih. Oh, Iya, karena jadi udah kayak punya pergaulan pertemanan iya, gitu ya. udah mulai kita ajarin kan kayak nanti kalau di sekolah nggak bisa loh kayak gitu. Kalau di sekolah tuh nanti kayak bangun tidur harus langsung mandi, sarapan gitu. Jadi emang tiap anak tuh beda banget karakternya gitu. Yang pertama tuh apa ya, emang cinta sekolah kayaknya, happy Oke. gitu belajar ketemu temen. Yang kedua cowok tuh kayak dibangunin, gak mau mami, aku masih ngantuk, aku gak mau sekolah kayak gitu. Jadi kayak Oh. bertolak belakang banget gitu. Cuma ya dengan berbagai cara sih akhirnya Harus berhasil berhasil ya. Tapi kan Drama. kadang-kadang kan kalau misalnya udah sampai ke lingkungan sekolah itu bisa tiba-tiba merubah perilaku anak nggak sih Mbak? Maksudnya kayak di rumah udah diajarin apa, terus abis itu tiba-tiba dia berteman, ketemu teman-teman sebayanya, terus teman-temannya misalnya mungkin misalnya kayak di rumah aku melarang anak aku kayak jangan banyak makan permen atau apa Iya. gitu, sedangkan temennya misalnya kayak bawa permen, bawa betul. permen banyak banget tiap hari kayaknya bawa Dibagiin permen gitu ya. dibagiin gitu. Seberapa besar sih sebenarnya pengaruh teman sebaya tuh untuk membentuk perilaku anak kita kelak gitu Mbak? Sebenarnya penting banget sih karena selain di rumah, Ya. lingkungan sosial yang kedua umumnya tuh di sekolah. Betul. Dan anak tuh di sekolah kan nggak 1-2 jam ya, apalagi Iya. semakin nanti levelnya semakin tinggi, semakin lama. Iya, bisa besok pulangnya sekolah. Lama banget ya. Iya gitu. Jadinya tentunya dan anak kan emang cara dia belajar itu dia yang hal yang konkret yang dia tiru gitu. Iya. Jadi nggak jarang banyak juga yang nanya kayak kok dulu sebelum sekolah anak saya nggak begini terus Iya, akhirnya jadi gitu gitu ya. betul. Baik dengan cara yang hal yang positif, kalau positif kan kita senang gitu Iya. ya, anaknya ada improvement gitu. Tapi kalau untuk hal yang negatif jadi akhirnya kebawa juga ke rumah Iya gitu. benar-benar. Jadi bisa banget sih emang menjadi pengaruh Betul, teman-temannya itu. Jadi worry ya, makanya karena memang teman-teman sebaya itu jadi bisa dibilang kalau umur-umuran kayak anak-anak yang udah masuk sekolah, udah masuk TK segala macam, malah mungkin kayak pendekatannya lewat teman sebaya itu jauh lebih lebih cepet lebih ditiru. berhasil Iya, gitu betul. ya ketimbang ngedengerin nasihat dari orang tuanya Betul, gitu betul kan. banget. Nah, makanya ini juga ada penelitian dari Lifebuoy tentang perubahan perilaku terkait kebersihan gitu ya. Jadi salah satu faktor keberhasilan itu adalah edukasi lewat teman sebayanya. Ya. Makanya dari tahun 2016 Lifebuoy itu punya program namanya program Sekolah Sehat. Jadi di program ini Lifebuoy itu sudah menjangkau 14 juta anak di 50.000 sekolah di 34 provinsi di Indonesia loh. Dan ini kerjasama sama sekolah-sekolah, anak-anaknya yang ada di sekolah itu dijadikan dokter kecil. Jadi ngajarin teman-teman sebayanya di sekolah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat gitu, terutama cuci tangan pakai sabun Ya. gitu. Dan ternyata si program dokter kecil ini juga merupakan bagian dari UKS atau usaha kesehatan sekolah. Jadi adik-adiknya tuh diajak, adik-adik ya teman-teman gitu ya, yang kecil-kecil siswi-siswinya diajarkan untuk mengajarkan teman-temannya, yuk cuci tangan pakai sabun gitu. Dan itu pembiasaannya selama 21 hari, pakai video, pakai flip chart, bahkan sampai ada kalendernya untuk monitor bahwa benar-benar 21 hari itu dilakukan secara konsisten gitu. Perilaku hidup bersih dan sehatnya, kebiasaan cuci tangan pakai sabun gitu. Nah, kalau menurut Mbak Gray sendiri, apa itu emang efeknya besar banget ya Mbak? Pembiasaan, kebiasaan baru gitu ya selama 21 hari berturut-turut tanpa putus gitu, seperti yang dilakukan. Iya, sebenarnya memang minimal biasanya itu untuk membangun kebiasaan baru atau mungkin biar anak udah mulai ingat gitu ya, oh ini harus dilakukan menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Ya. Itu biasanya sih dalam 2 minggu atau lebih. Jadi kalau misalnya ini 21 hari kan artinya 3 minggu ya. Iya. Dan menurutku yang efektif di sini juga karena ada kata-kata berturut-turut itu. Jadi kayak misalnya nggak kepotong libur lah, kepotong apa kan, anak tuh nanti bisa lupa lagi, harus mulai dari awal lagi Iya, gitu benar. kan. Jadi menurutku ini awal yang baik banget untuk ya, tapi tentunya supaya tetap
keberlangsungannya itu terjaga harus terus dilakukan gitu. Jadi habis 21 hari jangan udah kelar Ya, 21 betul. hari gitu, jangan ya. Betul. Tetap harus kayak ya konsisten terus-menerus dilakukan gitu ya. Tapi mungkin untuk membangun kebiasaannya itu dengan Udah 21 mulai, hari benar. ditambah lagi melalui teman-teman seumurannya. Kan emang anak-anak tuh kan kayak following satu sama Betul lain ya, banget, ngikutin si betul. ini begini, si ini begini. Dan lebih cepat justru dari Iya, temennya ini daripada kita ya di rumah. Makanya. Nah, kalau Dea sendiri apa sih biasanya kebiasaan-kebiasaan yang kayak ditanamkan sama anak-anak di rumah gitu? Biasanya mungkin kayak dimulai dari jadwal yang rutin ya, maksudnya kebiasaan mereka gitu. Terus kayak jam makan, jam tidur, terus cuci tangan, mandi gitu. Ibu-ibu banget lah ya, Iya, pokoknya ibu-ibu urusan harus disiplin bersih lah gitu. gitu ya. Harus bersih, apalagi kayak udah mulai sekolah kan, Iya. kita khawatir banget ya, apalagi sekarang kayak baru lewat pandemi udah ada isu polusi lah, yang Iya. anak batuk lah, pilek lah, kayak baru sembuh udah sakit lagi gitu. Makin ketat penjagaannya. Apalagi juga kayak aku ada bayi sekarang di rumah Iya. gitu. Bahkan aku ngerasain semenjak sekolah justru kayak anak-anak aku tuh lebih aware dengan cuci tangan gitu. Kalau misalnya kayak Oke. biasanya cuma cuci tangan kayak ya udah cuci pakai sabun, sekarang tuh justru kayak dia ngajarin adek, enggak gitu, cucinya tuh kayak gini gitu. Oh, Karena emang dari pakai sekolah kan cara-cara iya harus. diajarkan Sekarang ya. kan kayak gitu kan, Iya, kayak sebelum benar. masuk kelas tuh mereka harus cuci tangan, pulang Benar. cuci tangan gitu. Dan mereka hafal gitu dengan gerakan-gerakan cuci tangan yang benar gitu. Jadi menurut aku kayak jadi efektif banget Iya. sebenarnya itu gitu. Terus kalau misalnya di rumah itu tadi makannya benar, duduk yang baik, disiplin gitu. Iya, yang bisa dia terapkan di luar juga nantinya gitu. Untuk kedepannya bisa menjadi Iya. manusia yang lebih baik gitu betul. ya. Mungkin nggak kalau misalnya tiba-tiba nih di sekolahnya anak-anaknya Dea gitu ya, ada program dokter kecil gitu, program sekolah Lucu sehat, banget. terus abis itu ditawarin nih anak-anaknya jadi Lucu. dokter kecil, atau jangan-jangan ada yang cita-citanya juga jadi dokter nih. Sempat ada si Kiandra itu dulu justru pengen jadi dokter anak. Oh, Karena kayak itu tadi, karena pas zaman pandemi banyak yang sakit kan. Iya. Terus kayak dia ngerasa kayak aku pengen jadi dokter anak jadi kalau teman-teman aku spesifik ya, sakit. Iya. dokter anak loh. Iya, karena dia tahu kayak temannya banyak yang sakit Iya. gitu. Jadi kayak nah aku nanti kalau misalnya dia sakit aku pengen waktu itu kan sempat Zoom juga tuh Iya, sekolah kan. iya. Kalau misalnya kayak ada yang sakit nggak masuk sekolah tapi Iya. via Zoom Iya. ya gitu. Aku sempat nemenin dan itu ditanyain sama si ustazanya gitu. Kiana nanti cita-citanya mau jadi apa? Kaget juga dia bilang kayak aku pengen jadi dokter anak. Wow. Kenapa pengen jadi dokter anak? Iya, soalnya kan si ini sakit. Jadi nanti kalau misalnya teman aku sakit, aku bisa obatin gitu. Iya. Terus nggak berapa lama sempet pengen jadi dokter hewan juga karena aku punya adik Iya. itu dia punya kelinci dan itu meninggal. Oh. Jadi kayak dia ngerasa kayak kasihan ya gitu. Jadi kayak aku pengen jadi dokter hewan deh gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada hewan yang sakit atau apa dia pengen Wah. bantu gitu. Jadi kayak kaget juga sebenarnya kayak wow, kok dia Bagus. bisa kepikiran ya. Berarti jiwanya udah ada nih, Ada. jiwa-jiwa dokter ya Iya. kan. Berarti nanti kalau di sekolah ada kayak program sekolah sehat, mungkin anak Ibu Riana Dea Tertarik bisa nih kayaknya, jadi dokter kecil mudah-mudahan ya. ya. Jadi agen perubahan Betul. gitu di sekolah. Iya, Masya Amin. Allah, gemes banget Amin. loh. Nah, kalau misalnya kita membayangkan gitu ya Mbak, misalnya anak-anak menjadi dokter kecil gitu, perubahan untuk mengedukasi teman-teman sebayanya, itu kan maksudnya udah masih kecil tapi kayak berusaha untuk melakukan hal yang positif, memotivasi teman-temannya juga gitu ya kan. Itu kan bukan hal yang gampang ya. Kira-kira bakal muncul karakter apa aja sih Mbak di diri anak itu nantinya? Menurutku kayak tadi yang Mams dia juga udah bilang ya, jadinya kayak ada banyak banget sih manfaat yang bisa anak dapetin Iya. gitu. Kayak tadi misalnya mereka juga bisa mulai, tentunya kalau dia sebelum ngajak orang lain kan pasti biasanya akan diminta untuk ngerjain sendiri dulu Iya. gitu kan. Nah menurutku itu awareness kesadaran tentang harus melindungi diri, mungkin kebersihan agak-agak dia belum paham atau mungkin agak jauh, tapi mungkin ya itu dengan dia bisa melindungi diri sendiri, bisa merawat diri, menurutku itu ada satu manfaatnya. Lalu yang kedua juga itu dia mulai terlibat dengan aktivitas yang bukan cuma tentang diri dia doang gitu, jadi tentang lingkungannya gitu ya, membantu sesama. Oh dia ternyata bisa lo kontribusi gitu kan. Lalu mungkin ya jadi tadi itu kayak mungkin empatinya juga bisa naik. Oh ternyata
ada orang lain yang belum tahu, kita bisa ngasih tahu, kita bisa bantu gitu. Jadi biar anak juga tahu yang kayak oh kontribusi itu sebenarnya bisa loh dari hal-hal yang kecil Iya. juga gitu, dan gak harus yang besar-besar banget gitu. Dan gak perlu nunggu dewasa Betul. gitu ya. Dari aku masih kecil gini, aku juga udah bisa kayak memberikan motivasi untuk teman-teman aku gitu ya. Ini lucu sekali loh. Itu biasanya kalau di keluarganya, di anak-anaknya dia ada yang suka gitu gak sih, yang saling memotivasi satu sama lain, atau mungkin kayak sok gede gitu. Kayak di anak aku tuh yang kecil justru, yang gitu. cewek suka misalnya kakaknya nggak mau sekolah, Mayuta tuh nanti nggak bisa dapat piala loh kayak Uti, kayak gitu. Kalau sekolahnya nggak rajin, itu tuh harus rajin banget. Kayak mungkin karena emang anak cewek kayaknya lebih rajin Iya sekolah ya daripada mungkin anak ya cowok kayaknya ya Iya. gitu, tapi kayak aduh rasanya kayak lu so gede Betul, banget betul, sih betul. gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau misalnya kayak urusan yang sekolah pendidikan itu kayak ke yang cewek ya, karena aku Oke. bilang tadi kakaknya justru emang dia yang kayak ngajarin adeknya banget. Oh jadi bisa menggurui tiba-tiba Iya, ke banget. adik-adiknya Sementara gitu ya? adeknya nih followers banget kakaknya. Jadi kayak misalnya kakak ngomong apa gitu, iya mami tadi tuh di sekolah teman aku tuh kayak gini, aku udah bilangin nggak boleh kayak gini, nanti kamu dimarahin ustazah misalnya gitu. Ya. Terus nanti nggak lama adeknya akan nyamperin aku dengan kata-kata yang sama gitu, mami tadi di sekolah aku teman aku tuh gini. Oh iya, dengan kata-kata sama persis kayak kakaknya. Oh itu karena dari Followers, kakaknya. iya, gitu. Iya. Jadi kayak kakaknya yang emang suka ngasih tahu, adek kalau makan harus habis loh, nanti kamu ini loh lemes loh di sekolah atau apa gitu. Iya. Aku suka kayak kalau kalau sebelum sekolah harus habis sarapan, kalau nggak habis nggak boleh berangkat gitu. Aku suka gitu kan. Jadi kayak iya adeknya tuh yang cowok tadi kan emang tidak semangat sekolah ya, jadi kayak semuanya tuh lama, minum susu lama, males lah, pokoknya semuanya tuh males gitu. Kalau tipikal anak cowok ya, kok kita kayak sama ya. Kebetulan kalau aku anak cowoknya kan yang pertama ya, jadi ini adeknya yang mendominasi gitu. Berarti bisa diambil kesimpulan Ibu Dea bahwa nanti kalau mau kasih informasi cukup ke kakaknya. Karena dari kakaknya nanti akan turun ke semua, adik-adik. betul. Gitu. Sama seperti mungkin edukasi cuci tangan pakai sabun, Iya. cukup ke kakaknya Kakaknya kayaknya aja nanti ya. biar kakaknya yang menyalurkan Adeknya sampai ke follower soalnya adik-adiknya. kan, pasti Iya, ngikutin. bener. Nah ngomong-ngomong soal cuci tangan pakai sabun nih, coba mams sudah pada pinter belum nih semuanya untuk cuci tangan pakai sabun? Kita sama-sama ya, kita ulang lagi. Pokoknya di setiap episode podcast Keluarga Siaga Lifeboy ini kita ingetin terus. Ini 21 hari berturut-turut kita akan melakukan Dokter kecil ya. biar mom semuanya inget ya. Yuk sama-sama ya Mbak Grace ya sama Dea ya. Jadi pertama kita gosok dulu telapak tangan pakai sabun. Setelah itu punggung tangan ya, kanan kiri. Habis itu sela-sela jari. Habis itu gerakan seperti mengunci. Di gerakan begini, lalu ibu jari diputar-putar kanan kiri juga ya, jangan sebelah aja, baru menguncup nih buat ujung-ujung jari gitu. Cuci tangannya juga harus pakai sabun, jangan pakai air doang gitu. Dan yang efektif cuci tangan itu adalah 20 detik. Dan ini juga ada 5 momen cuci tangan pakai sabun. Sebelum dan sesudah makan, setelah bersin atau batuk, setelah bermain, ketika pulang ke rumah habis beraktivitas di luar, dan juga setelah dari toilet. Seperti itu ya. Ini mams harusnya semuanya udah pinter pokoknya kalau sering mendengarkan dan menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifeboy ya kan. Nah buat mams juga nih, kalau misalnya mau si kecil menjadi agen perubahan di rumah, perlu banget menggunakan Lifeboy. Karena ini ada formulasi yang baru dari Lifeboy. Ada kandungan multivitamin yang memang dirancang, ditambahkan vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Jadi kandungan vitaminnya itu yang terkandung dalam Lifeboy dengan multivitamin ini, diantaranya ada vitamin B3, vitamin C, dan juga vitamin E. Nah Lifeboy Body Wash atau sabun yang Lifeboy ini memang membantu untuk membersihkan, melawan kuman, dan juga menjaga kesehatan kulit. Karena memang Lifeboy sudah diuji dan terbukti ampuh melawan berbagai bakteri dan virus, juga sudah teruji secara dermatologis gitu ya mams ya. Jadinya formulasi Lifeboy dengan multivitamin ini memang bisa memberikan perlindungan terhadap kuman yang sangat efektif dan juga bisa merawat kulit gitu deh. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada program sekolah sehat, siapa tahu tiba-tiba mams di sekolah anak aku ada tuh, bisa kalian nanti anak-anaknya si kecilnya dijadikan sebagai dokter kecil gitu. Lumayan kan dengan seperti itu kayak memotivasi anak
untuk bisa melakukan kebaikan untuk diri dia sendiri dan juga untuk berimpact terhadap sesama gitu ya Mbak ya. Terima kasih banyak buat Mbak Grace, terima kasih Riana deh yang sudah mampir di podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Dan juga terima kasih buat Mams semuanya yang selalu setia menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Dan buat Mams nih seperti biasa juga aku mau kasih tahu bahwa Mams bisa mendapatkan produk Lifeboy gratis loh selama 1 tahun. Wih, menyenangkan bukan? Caranya juga gampang banget. Mams cukup subscribe, abis itu like YouTube channelnya Lifeboy ID gitu ya. Mungkin juga bisa tulis komentar di kolom komentar atau menyampaikan keluh kesah. Siapa tahu selain bisa mendapatkan produk gratis dari Lifeboy selama 1 tahun, Mams juga bisa nanti keluh kesahnya itu menjadi topik di episode berikutnya dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy, ya kan? Makanya saksikan terus podcast Keluarga Siaga Lifeboy hanya di YouTube channelnya Lifeboy ID dan juga di Noise. Saya Nikta Gina pamit, sampai ketemu lagi di podcast Keluarga Siaga Lifeboy berikutnya. Dadah!